Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Kiai Haji Al-Alim Allamah Muhammad Hashim Asy'ari Jombang, nafa'ana rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina amin. Fi kitabihi adabul alim wal muta'allim fima yahtaju ilaihi al-muta'allim fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihi al-mu'allimu fi maqamati ta'limihi ila an qala ta'allamul ilma wa'malu bihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh ta'allamu. Belajaro sliramu kabeh al-ilma ing ilmu wa'malul ngamalaken sliramu kabeh bi kelawan ilmu. Salah satu daripada keutamaan ilmu adalah ilmu dan orang alim dan yang berhubungan dengan ilmu lah adalah hadis ta'allamu al-ilma wa'malu bihi. Belajarlah kalian, belajar ilmu syariat wa'malu bihi dan mengamalkannya. Kita disuruh oleh Rasulullah mencari ilmu, belajar, nyantri lah istilahnya. Jadi kalau nyantri itu ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dapat ilmu, nanti ilmunya diamalkan. Wa qala dawusinten Kanjeng Nabi ta'allamul ilma, belajar sliramu kabeh la ilma ing ilmu wa kunulan ono sliramu kabeh iku min ahli saking setengah saking wong kang ahli ilmu. Belajarlah tentang ilmu dan jadilah engkau min ahlil ilmi, yaitu orang yang alim, yang sahibul ilm, ya, mengetahui tentang sesuatu yang berhubungan dengan ilmu. Jadi kita belajar ilmu dan jadilah orang yang ahli ilmu. Karena kemarin dijelaskan panjang lebar bagaimana tentang ilmu, bagaimana tentang orang yang punya ilmu. Atau orang yang belajar sebagai santri sampai ikan-ikan di laut aja mendoakan dia. Enak sekali. Wa qala ndawu sinten Kanjeng Nabi yuzanut bakal den timbang yaumal kiamati ing dalam dinane kiamat apa midadul ulama'i mangsine pira-pira ulama tegese apa artinya tulisan lah, bentuk tulisannya yang di apa hiber itu apa itu. Kalau dahulu kan nulis itu pakai pen tutul itu lah, pakai pen tutul begitu yang dicelup kemudian baru dituliskan, itu namanya midad. Kalau sekarang ya nggak ada yang seperti itu, menurut tahu masih ada ya wallahu a'lam, saya tidak tahu. Kalau dulu saya waktu masih mondok itu ya pakai tutul itu ya, pulpen tutul itu. Wa dami syuhada'i lan getai pira-pira wong sing mati syahid. Jadi nanti di yaumil kiamah kata Rasulullah, di yaumil kiamah itu tinta untuk menulis, tintanya para ulama itu ditimbang. Jadi semakin banyak tintanya itu semakin banyak amalnya. Jadi ditimbang itu nanti. Seperti juga orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu juga darahnya itu nanti akan sebagai timbangannya, sebagai pemberatnya. Tapi kalau syuhada itu kan sebagai beberapa nas yang lain itu syuhada itu tanpa adanya hisab, kecuali ada perkara-perkara atau sesuatu yang menjadikan dia dihisab. Maka antara lain ya nanti kalau ada hisabnya itu darahnya akan memberatkannya, akan ditimbang itu tadi.
Wa qala dawu sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in. Ora den sembah sinten Allahu Gusti Allah bi syai'in kelawan sesuatu sesuci-wiji afdhal kang luwih utama. Ma ubidallahu bi syai'in ora disembah Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih utama min fikhin katimbang fikih fitini dalam agama, paham dalam masalah agama. Wala faqihun wahidun lan yaktine utawi wong faqih wahidun kang siji asyadu iku luwih banget, luwih berat ala syaitan ing atase syaitan min alfi abidin luwih berat katimbang 1000 pira katimbang 1000 wong sing ahli ibadah. Ini malah lebih kuat lagi bahwa Allah tidak disembah atau kita ibadah kepada Allah sesuatu yang lebih utama nggak ada lain kecuali kita paham tentang agama. Jadi kalau kita belajar agama itu merupakan satu ibadah yang paling utama. Jangan dikira kita belajar ibadah kayak seperti ini, ya ngaji, belajar ilmu agama itu merupakan ibadah dan ibadah yang paling afdol. Ini ma'ubidallahu bi syai'in afdol min fikhin fitin. Jadi kalau kita belajar memahami tentang agama itu merupakan satu ibadah yang paling utama. Jangan dikira bukan merupakan ibadah, malah ibadah yang paling utama. Ibadahnya santri yang ngaji istilahnya. Ibadahnya santri itu yang murojaah, belajar, mutolaah, itu ibadahnya. Makanya kalau ditanya bagaimana apa yang paling utama ibadah itu kan dijelaskan dalam kaidah fikih. Kalau kita ini ibadah yang sifatnya muta'addi al-ibadah al-muta'addiyah afdhalu minal ibadah al-lazimah. Jadi lazimah ibadah yang kemanfaatannya itu untuk orang banyak, bukan hanya untuk dirinya sendiri, itu lebih utama dibanding ibadah yang hanya manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Ya contohnya seperti ini. Orang kalau belajar ilmu agama itu merupakan ibadah dan itu kan kemanfaatannya kembali untuk dirinya juga untuk orang lain. Nah, maka ini lebih utama dibanding dengan ibadah sholat, puasa dan lain-lain yang kembalinya yang manfaatnya itu hanya untuk pribadi. Makanya ini dijelaskan oleh Rasulullah ma'ubidallahu bi syai'in afdhala min fikhi fiddin. Nah, kalau kita belajar ilmu agama itu merupakan satu ibadah yang paling utama. Makanya santri itu selalu berarti kalau selama itu dia ngaji berarti itu merupakan melakukan ibadah yang paling utama. Kita belajar ilmu agama, ngaji di mana saja untuk belajar ilmu agama itu juga merupakan ibadah yang paling utama. Wala faqihun wahidun asyaddu min alfi ala syaitani min alfi abidin. Satu orang yang faqih, ahli ilmu agama, satu saja itu lebih berat. Lebih berat bagi setan dibanding dengan 1000 orang yang ahli ibadah yang bukan faqih. Jadi kalau bandingannya faqihun, kalau abid, jadi faqih itu ibaratnya kalau orang itu tahu ilmu agama, maka digoda untuk setan itu agak susah setan itu. Setan itu mudahnya waswas supaya orang ini enggak yakin dalam sholatnya dalam sholatnya waswas dan macam-macam ini godaan setan yang ini. Maka setan itu ketika mau menggoda orang yang faqih itu satu saja lebih berat daripada orang yang ahli ibadah yang tidak tahu ilmu agama. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi penting sekali bagi orang yang ahli fikih, orang yang ahli tentang agama, nggak tahu tentang hukum-hukum. Wa qala dawu sinten Allah, sinten Kanjeng Nabi yasfa'u. Bakal iso nyafaati yaumil qiyamati dalam dina kiamat sapa salah satu wong telu. Nanti di yaumil kiamat ada 3 orang yang bisa memberikan syafaat. Nah ini
Al anbiya'u siji rupane nabi. Para nabi. Summal ulama utumuli pira-pira wong alim sing duwe ilmu, summa syuhada utumuli pira-pira wong sing mati syahid. Nanti di yaumil kiamah kata Rasulullah ada 3 golongan yang bisa memberikan syafaat. Ini maksudnya syafaatus sughra. Kalau syafaatul kubra itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang tertera dalam nas hadis yang panjang itu masalah syafaatul uzma di Bukhari Muslim dan beberapa hadis yang lain. Yang diceritakan nanti di yaumil qiyamah orang-orang akan minta pertolongan. Pertama datang kepada Nabi Adam, ke Nabi Musa dan lain Nabi Ibrahim dan seterusnya. Kemudian terakhir kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud adalah syafaat kubro, tidak ada yang berhak lagi. Tapi kalau bukan syafaat kubro, ya, syafaat misalnya ada saudara atau ada santrinya atau ada kenalannya atau ada gurunya, ada macam-macam itu yang sifatnya itu bukan skala besar, bukan skala besar syafaatul uzma, maka ada 3 yang bisa memberikan syafaat. Nabi-nabi itu bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi-nabi umatnya berapa dahulu, terus yang Islam maksudnya yang ngikuti titah para nabi, yang muslim lah istilahnya, karena agama Islam itu dari mulai sejak zaman Nabi Adam juga muslim Islam. Jadi Islam itu bukan hanya agama baru, tapi agama sudah dari dahulu ya Islam. Dari dahulu sejak Nabi Adam itu ya Islam itu. Sekarang Islam. Jadi nabi-nabi dahulu itu yang mengikuti para nabi, nanti nabi tersebut akan bisa memberikan syafaatnya kepada umatnya. Dan kita umatnya Nabi Muhammad juga nanti akan diberi syafaatnya secara khusus oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaat. Nah, itu yang pertama nabi. Yang kedua para ulama. Ulama itu juga bisa memberikan syafaat kata Rasulullah. Jadi kalau nabi skalanya apa skala besar, apa skala kecil, tapi kalau ulama jelas skalanya skala kecil, bukan syafaatul uzma. Jadi pada santri-santrinya, tetangganya atau siapalah itu yang statusnya sebagai ulama, nanti di yaumil qiyamah bisa memberikan syafaat atas izin Allah tentunya, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya itu atas izin Allah, wewenang Allah. Maka dengan nas atau penjelasan Rasulullah itu nanti Allah akan memberikan izin kepada para ulama untuk memberikan syafaatnya. Makanya bisa nanti kalau rombongannya ini jamaahnya ini nanti ngikut rombongan gede ke sana begitu misalnya. Satu rombongan dipimpin oleh kiai siapa misalnya, oleh orang alim siapa, nanti akan memberikan syafaat orang alim itu, orang yang punya al ulama itu. Yang ketiga asyuhada, orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu adalah orang yang mati dalam peperangan. Jadi maksud orang yang ketika membela agama Allah berperang kemudian meninggal. Nah ini masuk kategori orang-orang yang mulia yang nantinya di yaumil qiyamah akan bisa memberikan syafaat. Wa ruwiya lan den riwayataken napa ngaten annal ulama ing temen setuhune apa ruya apa annal ulama temen setuhune ulama pira-pira alim yaumal kiamat ing dalem dina kiamat iku ala manabira ngatasé pira-pira mimbar min nurin saking nurne dari cahaya. Nanti di yaumil kiamah para ulama itu ada di mimbar-mimbarnya. Mimbar itu terdiri dari nur, dari cahaya. Jadi kalau sekarang misalnya ceramah-ceramah di panggung-panggung, ya, di mimbar-mimbar itu nanti di yaumil kiamah juga di mimbar-mimbar, tapi mimbarnya itu dari nur. Mimbarnya dari cahaya. Jadi nanti bisa dibedakan, bisa kata, oh ini ada ulama ini, oh, ini ada orang yang alim ini. Ulama hampir dikasih kedudukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah nanti di dalam mimbar, dikasih mimbar-mimbar itu. Wa naqala lan nukil sapa al-qadhi Husain fi awwali ta'liqatihi. Qadhi Husain itu mazhab Syafi'i.
yang kita terkenal idza utliqal ghadi urida biha qadi Husain dalam fikih fi awwali ta'liqati ing dalam kawitannya kitab ta'liqatnya annahu nukil ing teman setuhune kelakuan iku ruwiyat den riwayataken anin Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu teman setuhune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi ngeten Qadhi Husain dari mazhab Syafi'i ini itu menukil satu kalam yang kalam itu diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane apa iki? Dawe Kanjeng Nabi man ahabbal ilma wal ulama utawi sapane wong iku ahabba seneng sapa man al ilma ing ilmu. Barang siapa yang seneng ilmu, cinta ilmu wal ulama lan cinta ulama lam tuktab mongko ora den tulis alaihi ngatasi man apa khotiatuhu keluputane man maka dia kesalahannya tidak ditulis ayyama hayatihi ing dalem pira-pira dinane uripe man la ilaha illallah ini malah enak sekali. Barang siapa yang cinta ilmu, cinta ulama, ini kata Rasulullah dalam riwayat ini, orang itu kesalahannya, keluputannya tidak ditulis selama dia masih hidup. Selama masih hidup. Tapi ini yang namanya nukilan dari hadisnya itu hadis bukan hadis yang tingkat derajatnya itu sahih kayak yang diriwayatkan Bukhari Muslim atau yang lain tidak. Tetapi ala kulli hal ia ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Kalau memang benar Masya Allah berarti orang yang mencintai ilmu, orang yang mencintai ulama itu kesalahannya tidak ditulis selama hidupnya. Jadi selama hidupnya, kalau masih hidup hari-hari hidupnya itu enggak ditulis keluputannya, enak sekali ini. Makanya kalau orang nggak cinta ilmu, nggak cinta ulama ini nggak ada baiknya di dalamnya. Tapi kalau cinta ilmu, cinta ulama, maka dia kesalahan dan keluputannya tidak dicatat selama hidupnya. Qala dawuh sinten Qadhi Husain wa ruwiya lan diriwayataken apa annahu temen setune Kanjeng Nabi qala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi dawuh ngaten man shalla khalfa alimin utawi sapane wong iku salat sapa man khalfa alimin ing dalem burine wong sing alim. Artinya orang yang sholat di belakang orang yang alim, makmum, imam itu orang yang alim. Terus kita ini makmum, menjadi makmumnya orang yang alim. Maka bagaimana fakaan nama sholat, mongko koyo-koyo sholat sopoman kholfa nabi ini dalam sanggurine nabi. Seolah-olah kita ini sholat di belakang nabi. Artinya imam kita menjadi nabi. La faman sholat utawi sapane wong iku salat sapa man khalfan nabin ing dalem samburine nabi faqad ghafara moko tepaqad ghufira lahu moko teman-teman dinepuro sapa lahu man dan barang siapa yang salat di belakang nabi atau makmum imamnya itu nabi kita salat mengikuti imamnya nabi maka orang yang salat di belakang nabi atau sholat makmumnya imamnya Nabi itu orang itu akan diampuni dosanya. Kalau diruntut seperti ini, maka orang yang contoh yang dalam mantik yang kayak kemarin dijelaskan man shalla khalfa alimin fa ka'annama shalla khalfan nabiyyin wa man shalla khalfan nabiyyin faqad ghufira lahu sama saja natijanya man shalla khalfa alimin faqad ghufira lahu. Jadi kalau orang yang cinta sama ilmu sholat di belakang orang yang alim maka dihapus dosanya, diampuni dosanya. Wa bi hadis Abi Dzar lan iku tetap ing dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu utawi ana hadis ngaten anna hudur majlisi dzikrin teman setuhune nekani majlis zikir afdalu iku luwih utama min
min sholati alfi rokaatin katimbang sholat 1000 rakaat wa syuhudi alfi janazatin lan nyakseni 1000 janazah wa iyadati alfi maridin lan nilii 1000 wong sing sakit. Ada hadis yang diriwayatkan dari hadisnya Abu Dzar, dijelaskan bahwa kita menghadiri majelis zikir. Majelis zikir itu ya majelis yang di dalamnya dibaca zikir, dibaca tentang ilmu-ilmu, majelis taklim, itu namanya majelis zikir. Karena kalau kita buat majelis ngaji di tempat itu, di masjid itu pasti akan ada zikirannya, ada baca Qur'annya, macam-macam. Maka itu disebut dengan majelis zikir. Kalau orang mendatangi masjid zikir itu lebih utama dibandingkan dengan sholat 1000 rakaat. Bandingannya itu 1000 rakaat, 1000 kita mendatangi 1000 jenazah dan menengok 1000 orang yang lagi sakit. Ini semuanya sholat 1000 rakaat ya bagus, syuhudu alfi janazah juga bagus, menengok orang yang sakit juga bagus sekali. Semuanya ini bagus-bagus, amalan yang indah-indah, yang bagus-bagus, tapi masih kalah dengan kita hudur majelis zikir. Kita masih kalah, keutamaannya itu masih hebatan kita mendatangi majelis taklim, majelis zikir, itu masih kalah dengan yang lain tadi, masih kalah dengan majlisul zikir, majlisul ilim. Wa qala Umaru, tan dawuh sinten Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dawuh ngaten, innar rajula, teman setune wong lanang iku la yakhruju. Yaktine mlebu metu sapa rajul min manzilihi saking umai rajul. Wa alaihi hale iku tetep ing atase alai rajul minaz dzunubi saking dzunub, saking pira-pira dosa, wa alaihi mithlu jibali tihama, utawi ngumpamani atau semisal pira-pira gunung Tihama. Jadi kalau saya ini dawuhnya Sayyidina Umar, mulai maqalatus sahabah al-athar. Ada kalau orang laki-laki keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya itu membawa di pundaknya dosa sebesar Jibalu Tihama, gunung-gunung yang ada di Tihama. Tihama itu kalau dulu wilayah Yaman, ya sekarang juga masih Yaman, di wilayah Hudaidah sana, Tihamatul Yaman. Zabid dan lain itu gunungnya, Taiz, nah itu gunungnya besar sekali di sana. Jadi kalau dia keluar dari rumahnya, dia membawa dosa-dosa yang sangat besar lah ibaratnya begitu. Sampai diumpamakan mislu jibali Tihama. Fa idza sami'al alim khofa. Mongko ing dalem ari kalane ngrungu sapa rajul al alima ing wong sing alim, khofa mongko wedi sapa rajul wastarja'a lan amrih balik sapa rajul wastarja'a lan amrih balik sapa rajul andunubi sange pira-pira dosane rajul wan surafa lan buyaran sapa rajul ila manzilihi maring atau wan surata budal balik ila manzilihi maring umai rajul walaisa hale ora ana iku alai ngatasé rajul apa zambun dosa. Kalau ada orang laki-laki yang pergi kemana begitu dengan membawa dosa yang besar sekali, yang banyak sekali, lalu dia mendengar ada seorang alim ketika mendengar dalam dirinya ketakutan dengan haibahnya, takut dengan orang yang alim, takut dengan orang alim yang kayak sekarang kan kita kayak perilakunya santri-santri itu, ketika ada orang alim itu sangat takut sekali. Ketika dia mendengar ada orang alim kemudian rasa haibah, takut kepada orang yang alim, hormat kepada orang yang alim, maka dia
ketika balik ke rumahnya, dia dosa yang tadi dibawa lepas semuanya. Tidak ada dosanya. Hilang dosanya gara-gara tadi takut kepada orang yang alim. Ini makolahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau berangkatnya ada dosa, pulangnya nggak bawa dosa, hilang semuanya gara-gara mendengar ada orang alim. Fala tufariku mongko ojo. Ini masih termasuk makolahnya Sayyidina Umar. Fala tufariku mongko ojo misai sliramu kabeh majalisal ulama'i ing pira-pira majelis ulama, maka janganlah kalian itu berpisah atau menjauhi majelisnya ulama. Kalau majelisnya ulama didatangi karena itu bisa menghapus dosa, apalagi kita menaruh di hati kita ada haibat takut kepada orang alim, maka dosa kita akan dihapus oleh Allah. Ini kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fa innallaha karana temen setune Allah taala lam yakhluq iku ora nyiptaaken orang gawe sinten Allah ala wazil ardi ngatasé ndukure bumi, ora menyiptaaken turbatan ing turbah iku ya bumi akrom makang luwi utama min majalisil ulama atau bumi tempat itu. Akrom makang luwi utama min majalisil ulama saka timbang pira-pira majelis ulama. Karena Allah kata Sayyidina Umar, kalau ada majelis ulama datangi. Jangan sampai kita menjauh, datangi. Karena Allah tidak menciptakan di muka bumi ini tempat yang lebih utama, yang lebih mulia, lebih akram kecuali atau lebih utama melebihi dari majalisul ulama. Majelisnya ulama itu lebih mulia. Jadi di muka bumi ini Allah menciptakan tempat yang paling mulia adalah tempatnya para ulama, majelis-majelisnya ulama. Majelis-majelis ulama itu pengajian-pengajiannya itu yang paling utama. Wa naqala lan nukil sapa Asyar Masahi Al-Maliki kang bangsa Maliki, nama ulama ini fi awwali kitabihi ing dalem kawitane kitabe Syarmahasi. Nazmudur namanya kitab Nazmudur anin Nabi, nukil anin Nabi. Saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Dawuh ngaten. Man azzamal alim. Utawi sapane wong iku azzama ngagungaken sinten man al alima ing wong sing alim. Kalau orang itu mengagungkan orang yang alim. Fa inna ma yu'azzimullahu ta'ala. Mongko angin pemestine ngagungaken sinten man Allah ing Gusti Allah taala. Kalau ada orang atau barang siapa yang mengagungkan orang alim itu hakikatnya mengagungkan Allah. Wa man tahawana utawi sapane wong iku tahawana gegampang atau meremehkan sapa man bil alimi kelawan wong sing alim iku fa innama. Angin pemestine fa innama zalika mongko angin pemestine utawi man tahawana bil alim atau tahawun bil alim ngeremehaken siapa? Meremehkan orang yang alim iku istighfafun ngino-ngino berarti meremehkan. Merendahkan menghina billahi kelawan Allah taala wa rasulihi lan utusane Allah. Dalam kitab Durun Nazmudur itu dijelaskan dinukil dari Rasulullah SAW ada sebuah riwayat hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa yang mengagungkan orang alim, maka hakikatnya dia itu adalah mengagungkan Allah. Dan barang siapa atau siapa orangnya yang meremehkan, merendahkan orang alim, maka pada hakikatnya dia itu merendahkan, menghina Allah dan utusannya. Kenapa seperti ini? Artinya masalah seperti ini kemarin dijelaskan. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Artinya warasatul anbiya itu pemegang estafet penerus para nabi. Ulama yang warasatul anbiya
itu ulama yang memang ajarannya ya seperti Nabi. Yang disampaikan seperti Nabi, sesuai dengan apa yang di Nabi. Secara menyeluruh, hanya saja yang namanya ulama itu tidak seperti Nabi, karena Nabi itu sempurna. Sempurna insan yang insanul kamil, manusia yang paling sempurna itu Nabi Muhammad SAW. Makanya siapapun tidak bisa niru secara kafah, secara kamil dalam segi apapun. Hanya mungkin bisa meniru dari berbagai macam adabnya, sebagai beberapa adabnya saja atau beberapa af'alnya saja. Tidak bisa semuanya seperti Nabi, itu enggak bisa. Istilahnya kayak fotokopiannya Nabi, tidak bisa. Maka para ulama ini diberi tugas oleh Rasulullah sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan tugas yang diembannya, yang diberikan oleh Nabi. Ada yang begini, ada yang begitu. Ya, makanya ulama-ulama itu ya karakternya berbeda-beda. Ada yang karakternya galak, keras, ada yang karakternya lembut, ada yang karakternya sedang-sedang saja. Itu semuanya kalau memang ulama yang warasatul anbiya, masing-masing punya tugas. Makanya tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling perpecahan, karena masing-masing punya tugas. Tidak bisa dipukul semua sama rata, harus adem semuanya, istilahnya lembek semuanya, ya nanti ngelunjak itu yang bukan muslim itu akhirnya, yang tidak suka sama muslim akhirnya ngelunjak malah jadi lemah. Tidak seperti itu, semuanya saling menguatkan. Ya harus ada yang keras, harus ada yang lembut, harus yang ada tengah-tengah, yang digambarkan oleh sahabat empat. Ada yang seperti Sayyidina Abu Bakar, ada yang seperti Sayyidina Umar, ada yang Sayyidina Utsman, ada yang Sayyidina Ali. Masing-masing punya peran, keistimewaan masing-masing. Tidak bisa seperti Nabi semua, karena Nabi itu insanul kamil. Maka ulama itu juga seperti para sahabat itu, karakternya masing-masing berbeda-beda, tetapi tujuannya itu sama, sehingga tidak ada pertengkaran, tidak ada perpecahan. Maka kita sebagai orang awam itu harus memahami hal ini. Jangan kemudian dibandingkan, saya nggak suka yang sana karena begini, karena begini. Karena begini, didasarkan dengan nafsunya, bukan didasarkan dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Memang kadang-kadang kita dibutuhkan untuk keras, kadang-kadang juga dibutuhkan kita ini santun, tergantung bagaimana kondisinya. Tidak bisa dipukul rata. Kalau keras semua ya hancur, kalau lembek semua ya hancur. Tidak bisa. Maka masing-masing punya keistimewaan, punya karakteristik masing-masing. Orang Nabi saja juga, Nabi-Nabi dahulu juga seperti itu. Nabi-Nabi dahulu juga seperti itu. Yang karakternya kayak Nabi Musa agak keras. Kalau karakternya Nabi Harun agak lembek, satu masa. Nabi Yusa juga lembut sekali istilahnya. Ya seperti itu. Malah menurut cerita itu Israel itu ketika sudah mau memasuki Israel yang diduduki di Palestina itu kan yang memasukkan pertama-tama menurut riwayat itu Nabi Yusa alaihissalam istilahnya. Maka ini juga salah satu trik, tidak bisa disalahkan Nabi Yusa-nya, nanti sampai diruntut sampai kemana-mana, akhirnya Nabi Yusa yang disalahkan. Bukan, ini masing-masing punya hikmah yang harus kita akui, bahwa manusia itu apalagi para nabi itu berbeda-beda misi, berbeda-beda tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya tujuan satu yang sama, tidak berbeda, yaitu tauhidullah, akidah itu sama semuanya. Semuanya itu sama, enggak ada yang berbeda. Makanya semua agamanya adalah Islam. Tapi untuk tata cara menyampaikan kepada umat itu berbeda-beda sesuai dengan kondisinya, dengan tugasnya, sesuai dengan karakternya. Makanya wa ma arsalna min rasulin illa bilizani qaumihi, yang diutus oleh Allah itu sesuai dengan kondisi, keadaan, bagaimana, daerah mana, orang-orangnya bagaimana, disesuaikan. Ulama pun demikian, tidak bisa disamaratakan semuanya. Harus kita tahu tentang ini supaya kita tidak bisa mengukur perbedaan. Yang susah itu, yang salah itu kita ini menempatkan, kita ini menilai orang ini. Ulama ini begini, ulama ini begini. Akhirnya kita menempatkan sebagai juri dan membandingkan. Nah saya ini gini.
Kayak dia itu, jadi kita mau belajar, tapi kita menilai orangnya dulu, bagaimana bisa belajar, bagaimana bisa istifadah. Kalau memang dia itu orang yang alim, ini statusnya ya beda. Jadi beda. Kalau kita memang orang awam, ya harusnya seperti itu. Jangan menempatkan diri kita sebagai juri atau menilai orang-orang yang alim, bukan anehnya. Akhirnya bahaya kalau orang alimnya itu tidak apa-apa dan tidak merasa ini, maka ini bahaya karena dima'ul alim, dima'ul ulama itu masmumah. Darahnya orang alim itu beracun yang kayak kemarin dijelaskan itu. Bahaya sekali. Makanya kalau orang awam jangan sampai membanding-bandingkan, apalagi sampai aku suka yang ini nggak suka ini. Dengan ukuran ukuran pikirannya sendiri, bukan menurut syariat atau tuntunan yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Rasul. Makanya kita harus paham, jangan sampai kita dipecah belah, jangan sampai kita dipecah belah atau bahkan menjadi penyebab kita pemecah belah umat, jangan sampai, karena itu tidak diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bersatu, jangan sampai kita menilai orang begini, jangan, karena kita belum tentu. Jangan salah, jadi masing-masing punya tugasnya masing-masing. Ya, kita yang orang awam nggak usah ikut-ikutan. Kalau memang di sana ada ini, ya sudah, mereka sendiri yang akan menanggung. Kita nggak usah ikut-ikutan. Kita memposisikan diri sebagai orang awam, sudah kita pikirkan diri sendiri supaya hati, bersihkan hati, mengajak orang yang belum sholat, orang yang belum baik jadi baik, dan itu. Kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat kepada siapapun, kepada diri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, manfaat untuk semua. Itu yang lebih bagus. Makanya kita harus tahu posisi kita itu berada di mana dan sebagai apa. Wa qala Ali. Ini karena orang kalau memuliakan, orang mengagungkan orang yang alim, ya, orang yang alim itu berarti kita mengagungkan Allah. Kalau kita merendahkan orang yang alim, sama dengan kita merendahkan Allah, menghina Allah, maka akan mendapatkan murkanya Allah. Ini bahaya sekali. Makanya kalau sebagai santri atau sebagai ini, kalau ada orang alim itu harus tunduk, harus terus harus mengagungkan. Karena ini salah satu ciri atau apa yang dilakukan oleh seseorang itu karena Allah, salah satunya itu. Ya ini, kalau kita mengagungkan kan berarti mengagungkan Allah. Mengagungkan orang alim seperti seolah-olah atau pada hakikatnya kita mengagungkan Allah. Ini sama saja ketika orang cinta fillah. Orang mencintai karena Allah itu kan termasuk dalam hadis sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Yang diantaranya adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah itu bagaimana? Mencintai karena Allah itu kita mencintai seseorang karena orang itu mencintai Allah, maka kita mencintai dia karena Allah mencintai dia. Seperti kita mencintai wali. Ketika kita mencintai wali, kenapa kita mencintai wali? Karena Allah mencintai wali itu, maka kita harus mencintai wali. Allah mencintai orang yang alim, maka kita harus mencintai orang yang alim. Ini namanya hubbun fillah atau cinta fillah. Kita mengagungkan itu karena Allah. Karena kita mengagungkan ulama, sama saja kita berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghina orang yang alim, maka kita sama saja menghina Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud apa yang kita lakukan itu berkaitan dengan lillahi ta'ala, cinta karena Allah, mengagungkan karena Allah, karena sambungannya seperti ini. Jadi kita mencintai seseorang itu bukan karena tapi kita mencintai karena Allah. Gimana kita mencintai karena Allah? Kalau mencintai karena Allah mencintai dia. Seandainya dia tidak punya apapun, tapi karena dia dicintai oleh Allah, maka kita ikut cinta. Seperti itu kita mencintai Nabi. Kita mencintai Nabi juga. Kenapa? Di samping Nabi itu berhak dan harus dicintai, kita mencintai Nabi itu sama saja kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nih, jadi ada hubungannya seperti itu. Maka kalau kita tahu seperti ini, kita harus mesti ta'zim dengan orang yang alim. Itu terutama santri-santri, murid-murid. Ini harus ada ta'zimnya. Jangan sampai murid-murid malah enggak takzim sama gurunya. Ini kebalik ini bakal jadi ada kehancuran ini, Masya Allah. Ya.
Santri malah berani dengan kiainya, murid berani dengan gurunya. Lah ini musibah namanya. Ya mudah-mudahan kita ini termasuk dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah ini. Apa yang dijelaskan oleh siapa? Sayyidina dari Rasulullah, ini hadis yang dari Rasulullah. Masya Allah. Termasuk orang-orang yang mengagungkan, yang takzim kepada orang-orang yang alim. Wa qala dawu sinten Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu. Kafa bil ilmi syarafan, cukup bil ilmi. Opo kelawan cukup bil ilmi kelawan ilmu apane syarafan mulyane opo ayat da'iyahu. Yen to ngaku sapa wong bil ilmi ing ilmu sapa man la wong la yuhsinu kang ora bagusaken sapa man ing ilmu. Wa kafa bil jahli zaman cukup kata Sayyidina Ali, cukup orang walaupun tidak punya ilmu tapi dia mengaku ya, atau berhubungan dengan ilmu, dia akan menjadi orang yang mulia. Ya. Orang kita kalau bertemu atau berhubungan atau kita berteman dengan orang yang alim mulia, kita ikut mulia. Walaupun orangnya itu tidak punya ilmu, hanya ngaku-ngaku saja. Ikut jadi mulia coba. Jadi kayak orang bukan santri berlagak kayak santri ikut jadi mulia. Orang yang bukan ulama itu berlagak kayak orang ulama. Itu jadi mulia, orang-orang pada mulia. Ini memang sudah jelas itu. Kemuliaannya itu karena adanya ilmu. Wa kafa bil jahli zaman. Lan cukup bil jahli kelawan bodohan apane zaman. Ya, zaman apane winodoni apa lawannya syarafan atau rendai apa an yatabaru ajen to apa bebasan sapa man minhu saking ilmu. Aman itu ayat tabar ajen to rebaran minhu saking jahil apa sapa man wong huwa kang utawi man iku fi ing dalam jahil. Artinya cukup kebodohan itu sebagai sesuatu yang hina. Kita harus lebaran, bebas dari yang namanya jahil itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Kalau orang jadi orang yang bodoh itu mazmum, tidak dipuji, itu mazmum. Orang yang jelek, orang yang tidak punya martabat, itu orang yang bodoh. Makanya kafa bil mar'i syarafa, kafa bil ilmi syarafan an yad'iyahu man la yuhsinuhu. Kalau orang yang punya ilmu maka cukup dia sebagai orang yang mulia. Kalau orang yang mulia itu hubungannya dengan ilmu. Kalau orang yang bodoh, orang atau tidak kemuliaan, kehinaan itu hubungannya dengan kebodohan. Kalau bodoh itu nggak bisa mulia. Makanya jadilah orang yang pintar. Orang yang pintar itu artinya orang yang punya ilmu. Jangan menjadi orang yang bodoh. Kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilun. Ini kayak apa? Ada nasyid wa ansyada fi ma'nahu. Dan nasyidaken ngidungaken sinten Sayyidina Ali fi ma'na dalam maknane dawe kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilu wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu. Wa yakfi khamulan bil jahalati annani ara'u mata unsabu ilaihi wa agdabu. Kafa syarafan, cukup apa nih syarafan kemuliaane bil ilmi kelawan ilmu dakwahu utawi apa pendakwane seseorang jahilun iku apa wong sing bodoh. Wa yafrahu lan bejo bungah sapa wong in amsa lamun ko lumaku sore sapa wong ilal ilmi maring ilmu yunsabu dinisbatakan. Cukup orang itu kalau punya ilmu bil ilmi da'wahu jahil, meskipun orangnya bodoh tapi dia senang dengan ilmu, gembira dengan ilmu, dan dia mau belajar ke ilmu, nah, itu nanti akan menjadi mulia, ini maksudnya.
Jadi orang bodoh, kemudian dia mau menghilangkan kebodohannya. Saya memang bodoh, saya harus belajar supaya saya mendapatkan ilmu, sehingga dia itu belajar, pergi untuk belajar ilmu, sampai dinisbatkan, oh dia itu senang ilmu, dia itu punya ilmu, maka itulah akan menjadi mulia. Wa yakfi khomulan. Lan cukup apane khomulan. Khumul itu tidak terkenal, tidak nampak. Bil jahalati kelawan kebodohan. Apa anane temen setune ingsun niku arau. Wedi sapa ingsun. Mata unsabu ing dalam kapan dinisbataken sapa ingsun ilaihi maring jahal khumul wa aghdabulan marah muring-muring sapa ingsun enggak terima. Tapi cukup kita tidak kenal karena sebab bodoh. Dan saya takut kalau saya dinisbatkan menjadi orang yang bodoh. Saya akan marah kalau kita dikatakan orang yang bodoh. Kamu orang bodoh, nggak punya ilmu, gitu. Kalau saya dikata-katain begitu, maka saya akan marah. Lebih baik saya tenggelam, nggak terkenal. Makanya ilmu itu harus dicari. Kalau orang mencari ilmu, pasti akan mulia. Kafa syarofan, kafa bil mar'i syarofan. Kalau jahal itu jangan ditampakkan. Yakfi khomulan bil jahalati. Kalau yang nggak pinter atau yang jahil, yang bodoh, cukup jangan sampai terkenal lah. Kalau mau terkenal, kalau diterkenalkan karena kebodohannya lah, ini saya akan marah, kata Sayyidina Ali itu. Wa qala lan dawuh sinten Ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair dawuh ngaten, inna Abu Bakrin teman setuhune Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kataba itu kirim surat, nulis surat. Sinten Sayyidina Abu Bakar ilayya maring ingsun wa ana utawi ingsun niku bil Iraqi ing dalem tanah Irak. Kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu menceritakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah berkirim surat, menulis surat kepadaku waktu itu saya ada di Irak. Isi suratnya begini, ya bunaya, wahai anak anggir cilik ingsun, wahai anakku. Alaika natapono sira bil ilmi kelawan ilmu. Tetaplah kamu dengan ilmu. Fa innaka krana temen setuhune ira iku idzaftaraqta wa idzaftaraqta ing dalam arikalane ini yang iftaqarta bukan iftaraqta ala suwab iftaqarta ing dalam arikalane butuh atau pikir sira kana mongko ana apa ilmu iku malan dadi bondo. Lawa ini stagnaita lan lamun ko sugih sira karena mengkono ilmu iku jamalan dadi edi indah. Surat Sayyidina Abu Bakar kepada Abdullah bin Zubair yang tatkala itu ada di Irak itu berisi, wahai anakku, tetaplah kau dengan ilmu. Karena jika kau miskin, maka ilmu akan menjadi hartamu. Dan kalau kau sudah kaya, orang kaya, maka ilmu itu akan memperindah bagimu. Jadi indah, jadi orang kaya yang berilmu. Terus semakin top, semakin lengkap, semakin bagus. Jadi kan jarang-jarang orang yang kaya juga berilmu. Makanya dahulu itu perdebatan antara muridnya Imam Abu Hanifah dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi. Dan juga Imam Malik gitu ya. Ini perdebatan bagaimana. Jadi memang kita harus masing-masing punya hujah, masing-masing punya dalil. Kalau Imam Syafi'i itu ya memang imam yang enggak punya harta. Fakir istilahnya, memang dari kecilnya juga hidupnya fakir sampai dewasa sampai ke Mesir itu semuanya diongkosi orang. Gitu. Ketika menjadi murid Imam Malik ya kehidupannya ditanggung oleh Imam Malik. Sepeninggal Imam Malik kemudian bekerja
bekerja sebagai tukang ngantar barang, mikul lah istilahnya di Yaman itu. Ya, seperti itu ceritanya panjang. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Hasan, Imam Malik, Imam Ahmad itu semuanya tajir, kaya-kaya semuanya. Jadi ceritanya ya seperti itu. Makanya cukup kalau memang kita jadi orang fakir, tapi orang fakir yang berilmu, maka ilmu itu akan menjadi hartanya. Kalau kita jadi orang kaya, kok punya ilmu, maka akan terasa indah sebagai hiasan bagi orang yang. Jadi indah sekali kalau ada orang yang kaya juga berilmu. Jadi hartanya itu nggak masuk hatinya untuk kemaslahatan umat semuanya. Orang-orang alim yang punya harta.